Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Saskia dengan NIM 202440640517. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep media pembelajaran berbasis ICT. Pada slide pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pesan atau informasi pembelajaran kepada peserta didik. Dengan adanya media, materi yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami oleh siswa karena dapat merangsang pikiran, perhatian, dan minat belajar mereka. Dalam pendidikan, media juga berfungsi sebagai alat bantu komunikasi antara guru dan siswa agar proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif dan efisien. Dan pada slide yang kedua yaitu ada ruang lingkup media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki berbagai bentuk, misalnya seperti buku dan modul yang digunakan sebagai sumber belajar, gambar atau poster yang membantu memperjelas materi, serta alat peraga yang dapat menunjukkan contoh secara langsung. Selain itu, ada juga media berbasis teknologi seperti pembelajaran, animasi, aplikasi edukasi, dan platform pembelajaran daring yang dapat membuat proses belajar menjadi lebih menarik. Dan yang ketiga itu ada hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dan peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga memberikan bimbingan kepada siswa, memberikan latihan untuk memperkuat pemahaman, serta melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang telah dipelajari. Dan yang selanjutnya itu ada pengertian belajar. Belajar merupakan proses perubahan perilaku yang bersifat relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman dan latihan. Artinya, setelah seseorang belajar, akan terjadi perubahan dalam dirinya. Perubahan tersebut dapat dilihat dari 3 aspek utama, yaitu aspek kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan, aspek afektif yang berkaitan dengan sikap, dan aspek psikomotor yang berkaitan dengan keterampilan. Nah, yang selanjutnya itu ada model komunikasi dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran terdapat model komunikasi antara guru dan siswa. Pertama adalah encoding, yaitu proses ketika guru menyusun dan menyampaikan materi agar mudah dipahami oleh siswa. Dan yang kedua itu adalah decoding, yaitu proses ketika siswa memahami dan menafsirkan pesan yang disampaikan oleh guru. Dalam proses ini bisa saja terjadi gangguan atau noise, baik dari dalam diri siswa maupun dari lingkungan sekitar. Setelah itu akan muncul feedback atau umpan balik berupa tanggapan siswa terhadap pembelajaran. Tujuan pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama yaitu memperjelas penyajian pesan. Tujuan pertama adalah untuk memperjelas penyajian pesan agar pembelajaran tidak hanya berupa penjelasan secara lisan sehingga peserta didik lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Dan yang kedua itu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Tujuan yang kedua ini untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, misalnya melalui video atau gambar sehingga siswa dapat melihat sesuatu yang tidak bisa diamati secara langsung. Dan yang ketiga yaitu menarik minat perhatian peserta didik. Tujuan yang ketiga ini adalah untuk menarik perhatian peserta didik agar mereka lebih fokus dan tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang keempat, menimbulkan gairah belajar. Tujuan berikutnya yaitu menimbulkan semangat atau motivasi belajar pada peserta didik. Dan yang kelima, yaitu memungkinkan interaksi langsung dengan lingkungan. Media juga memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih langsung antara peserta didik dengan lingkungan dan kenyataan yang ada. Dan yang keenam, yaitu membantu siswa belajar mandiri. Selain itu, media pembelajaran memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Dan yang terakhir itu mempersamakan pengalaman dan persepsi siswa. Tujuan terakhir adalah untuk mempersamakan pengalaman dan persepsi antara peserta didik terhadap materi yang disampaikan. Dan selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi media pembelajaran. Yang pertama, menginformasikan tujuan pembelajaran. Fungsi pertama yaitu untuk menginformasikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Dan yang kedua yaitu memotivasi peserta didik. Fungsi kedua adalah memotivasi peserta didik agar lebih semangat dalam belajar. Dan yang ketiga yaitu menyajikan informasi. Fungsi ketiga ini
menyajikan informasi pembelajaran, baik informasi dasar, pelengkap, maupun pengayaan. Dan yang keempat, menstimulasi diskusi dan interaksi. Media juga dapat menstimulasi diskusi secara interaksi antara peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, yaitu mengarahkan aktivitas belajar. Selanjutnya, media berfungsi untuk mengarahkan aktivitas belajar seperti aktivitas belajar peserta didik agar lebih fokus. Dan yang keenam, yaitu mengontrol aktivitas peserta didik. Media juga membantu guru dalam mengontrol aktivitas belajar peserta didik di kelas. Dan yang ketujuh, yaitu memberikan penguatan. Selain itu, media dapat memberikan penguatan terhadap materi yang telah dipelajari siswa. 8. Memberikan simulasi. Media juga dapat digunakan untuk memberikan simulasi agar siswa lebih mudah memahami sesuatu konsep. Dan yang kesembilan, melakukan penilaian. Media pembelajaran juga dapat membantu guru dalam melakukan penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. Dan yang ke-10, administrasi. Media dapat membantu dalam kegiatan administrasi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu penelitian dan pengembangan. Terakhir, media juga dapat digunakan sebagai sarana dalam kegiatan penelitian dan pengembangan pembelajaran. Kesimpulannya yaitu media pembelajaran merupakan sarana penting dalam proses belajar mengajar yang membantu menyampaikan materi secara jelas, menarik, dan mudah dipahami. Penggunaannya dapat meningkatkan perhatian dan motivasi belajar, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, serta mendukung interaksi dan pembelajaran mandiri. Selain itu, media juga berfungsi menyampaikan tujuan, menyajikan materi, dan membantu penilaian sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.